Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu. Yang terhormat Bapak Syamsul Khairuddin SSDP MSI sebagai penguji kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu Diah Miranti Maharani MA sebagai tutor yang telah membimbing sejak penulisan RA sampai LA nanti. Kemudian Ibu Fatima SPD yang terhormat sebagai mentor yang akan membimbing saya saat aktualisasi nanti. Lalu teman-teman kelompok 4 angkatan 38 yang harus selalu berbahagia. Sebelum saya menyampaikan rancangan aktualisasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novita Sari, saya peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 dari PSDM Regional Bandung angkatan 38 kelompok 4. Hari ini saya akan menjelaskan rancangan aktualisasi saya yang saya angkat dengan judul peningkatan motivasi belajar matematika siswa melalui kuis berbasis game Quizzes pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Conco. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk menampilkan lokasi dari aktualisasi saya nanti, yaitu SMP Negeri 1 Conco dengan visi mewujudkan kelulusan SMP Negeri 1 Conco berprestasi, menguasai IPS, berakhlak, dan berbudaya. Kemudian misi yang akan menjadi wujud dari tahapan aktualisasi saya nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Saya awali dengan menjelaskan latar belakang. Yang pertama yaitu berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan pembelajaran agar siswa aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Sementara berdasarkan observasi saya selama mengajar di SMP Negeri 1 Conco, terkhusus dalam mengajar matematika, di situ siswa kurang aktif dalam pembelajaran matematika ditandai dengan rendahnya hasil belajar matematika di dalam pembelajaran. Sehingga dua hal tersebut adalah ciri-ciri dari rendah motivasi dalam belajar matematika. Ditambah lagi dengan kurangnya media pembelajaran yang variatif dalam pembelajaran matematika, sehingga dibutuhkan guru sebagai planner untuk menyediakan media pembelajaran yang dirancang sistematis. Kemudian pemanfaatan sarana sekolah yang berupa WiFi, lalu mendukung revolusi teknologi 4.0, kemudian digitalisasi sekolah dari daerah pinggiran, dan kemudian mewujudkan program Nawacita dari program Jokowi. Lalu saya di sini memilih aplikasi atau web quizzes dalam aktualisasi saya. Selanjutnya, framework rancangan aktualisasi saya berdasarkan observasi saya selama di SMP Negeri 1 Conco itu saya kelompokkan menjadi identifikasi isu. Ada 3 isu yang ada di dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama adalah rendahnya pemahaman konsep matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Conco. Kemudian kurangnya variasi media pembelajaran bagi siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Conco. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya motivasi belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Conco. Isu yang saya angkat, saya tapis menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth, sehingga masalah yang ketiga yaitu rendahnya motivasi belajar matematika siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Conco menjadi prioritas utama dalam penyelesaian masalah. Lalu gagasan pemecahan isunya adalah peningkatan motivasi belajar matematika siswa melalui penggunaan kuis berbasis quizzes. Dengan tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat telaahan staff. Outputnya adalah surat telaahan staff yang akan disetujui dan ditandatangani oleh mentor. Yang kedua yaitu konsultasi mentor. Melakukan konsultasi mentor dengan output notulensi berupa saran dan arahan dan bimbingan dari mentor. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi senior. Melakukan koordinasi senior, outputnya yang diharapkan yaitu adanya notulensi berupa saran
arahan dan bimbingan dari senior guru pendidikan matematika. Selanjutnya adalah melakukan pretest. Outputnya adalah hasil pembelajaran yang digunakan sebagai bahan untuk menyajikan materi pada saat pembuatan RPP nanti. Kemudian tahapan yang kelima yaitu membuat RPP dan menyusun kuis berbasis kuisis. Di sini outputnya adalah RPP yang disetujui oleh mentor dan kuis yang akan dikoordinasikan dengan senior. Selanjutnya yang keenam yaitu pembelajaran menggunakan RPP. Outputnya nanti diharapkan adalah siswa termotivasi dalam belajar matematika dan hasil rekapitulasi siswa dalam pembelajaran menggunakan kuisis. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan post-test dan pelaporan. Outputnya adalah hasil pembelajaran sebagai evaluasi dari pembelajaran yang dilakukan menggunakan kuisis tadi dan pelaporan sebagai evaluasi hasil kegiatan dalam tahapan kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, nilai-nilai dasar ASN dalam penerapan aktualisasi yang pertama yaitu akuntabel, yaitu bertanggung jawab terhadap perencanaan yang akan diaktualisasikan serta bersikap transparan. Nasionalisme itu bermusyawarah dan bekerja sama dalam merancang aktualisasi maupun ketika aktualisasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata bahasa IED dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, etika publik, beretika luhur, hormat, sopan, dan santun dalam pelaksanaan, profesional, dan menjaga rahasia soal. Kemudian yang keempat adalah komitmen mutu. Program yang diberikan bersifat efektif, efisien, inovatif, dan diarahkan untuk orientasi mutu lebih baik. Yang kelima adalah anti korupsi. Transparan, jujur, berani, mandiri, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, manajemen ASN. Menjalankan rancangan program secara profesional, beretika, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, pelayanan publik. Partisipatif, akuntabel, cepat dan tepat dalam pelaksanaan aktualisasi. Kemudian yang terakhir adalah whole of government dalam pelaksanaan konsultasi dan koordinasi yang baik. Selanjutnya yang terakhir itu adalah tentang jadwal kegiatan yang akan saya lakukan pada aktualisasi. Yang pertama adalah membuat telaah staff. Ini akan saya lakukan pada minggu pertama. Kemudian yang kedua, mengkonsultasikan rancangan aktualisasi dengan mentor akan saya lakukan di sepanjang saya melakukan aktualisasi, artinya dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan guru matematika senior terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, itu akan saya lakukan pada minggu pertama. Yang keempat, melakukan evaluasi awal atau pretest, itu saya lakukan pada minggu kedua. Yang kelima, membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menyusun kuis berbasis game kuisis akan saya lakukan pada minggu pertama hingga minggu kedua. Yang keenam adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan RPP yang telah dirancang akan saya laksanakan pada minggu ketiga hingga minggu kelima. Yang terakhir, melakukan evaluasi akhir atau post-test dan membuat pelaporan evaluasi hasil kegiatan akan saya lakukan pada minggu kedua terakhir, minggu kelima dan minggu keenam. Sekian, terima kasih untuk penjelasan saya pada hari ini. Izin saya untuk memberikan pantun, Bu. Bapak mau seminar minum selasih beli di tembilahan hulu. Cukup sekian, terima kasih. Semoga hidup berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan mentor dari Ibu Novita Sari, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Samsu Khairuddin SSI MSI sebagai penggi. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Diah Miranti Maharani sebagai host. Yang berbahagia peserta Latsar CPNS, PPSDM,
Regional Bandung Angkatan 38 kelompok 4. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul atau bertemu walaupun lewat media online. Kemudian tak lupa juga salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun saya sebagai mentor dari Ibu Novita Sari, saya sangat mendukung sekali kegiatan seminar ini karena melihat dari judul yang diangkat dari seminar peningkatan motivasi belajar matematika siswa melalui kuis berbasis game quizzes. Karena kalau saya lihat memang di SMP Negeri 1 Concong kami ini terletak di desa pinggiran, itu guru yang mengajar matematika itu tidak ada yang skillnya betul-betul bidang matematika dengan jumlah rombel 12 rombel tersebut. Jadi dengan harapan melalui game sesuai dengan keadaan sekarang, saya rasa akan meningkatkan hasil belajar. Mudah-mudahan dengan masuknya ASN Ibu Novita Sari ini ke depannya hasil belajar matematika siswa di SMP Negeri 1 Concong akan lebih meningkat lagi. Saya rasa sebagai pengantar dari saya sebagai mentor, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, kalau tak retak bukannya gading. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Samsu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Mentor, Ibu Novita Sari, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, Bu Novita Sari, terima kasih ya. Tadi presentasinya bagus. Oke, Ibu mengambil judul peningkatan motivasi belajar matematika siswa melalui kuis berbasis game quizzes ya pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Concong. Oke, ide kreatif Anda adalah menggunakan media game quizzes ya. Oke. Kondisi yang ada saat ini, Anda tadi sampaikan bahwa minat belajar siswa itu kurang ya, rendah. Nah, media belajar apa yang selama ini dipakai, Bu, khususnya untuk mapel matematika ini? Kenapa mereka tidak tertarik? Kenapa mereka motivasi belajarnya tidak tinggi? Baik Pak, izin menjawab Pak. Media pembelajaran yang digunakan selama ini itu media pembelajaran biasa Pak, seperti papan tulis, spidol, kemudian penggaris berbentuk busur, penggaris berbentuk jangka, dan lain sebagainya Pak. Belum ada penggunaan teknologi di dalam pembelajaran matematika Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Anda memilih game quizzes, tidak memilih model, metode, media yang lain? Kenapa pilihan Anda jatuh pada game quizzes? Yang pertama Pak, sebelum saya masuk ke SMPN 1 Concong, waktu saya honor, saya pernah menggunakan metode ini Pak, saat daring. Nah, siswa itu memang termotivasi Pak dalam belajar karena di sini nanti siswa akan berlomba-lomba dalam menggunakan kuis ini. Kemudian yang kedua Pak, karena di sekolah itu terdapat wifi sekolah, jadi untuk program digitalisasi sekolah ini Pak, siswa kan diperbolehkan untuk membawa HP ke sekolah. Jadi saya mencoba Pak untuk menggunakan wifi sekolah dan program digitalisasi sekolah ini Pak. Saya mencoba, makanya saya menggunakan quizzes untuk kualitas ini. Oke, berarti ini nanti untuk kegiatan belajar mengajar secara luring tatap muka itu para siswa diperbolehkan menggunakan HP ya? Iya Pak. Kebetulan di sini luring Pak. Ya, luringnya kan boleh membawa HP ya. Pak. Iya. Karena luring boleh membawa HP, Anda kemudian ide kreatifnya ini bisa kita terapkan game quizzes. Oke. Wifi ada ya, tidak ada masalah nanti untuk sarpras ya. HP ada para siswanya. Apa Pak?
Eh, nanti sarprasnya tidak ada masalah. Misalnya HP ada, WiFi ada, jaringan internet nggak ada masalah. Jaringan internet kadang-kadang Pak bisa nge-lag juga. Jadi Oke. penggunaan hotspot nanti Pak Oke, baik. sebagian. Para siswa sudah bawa HP semua nanti? Untuk sekarang Pak siswa belum disuruh bawa HP, belum diperbolehkan untuk membawa HP, tetapi nanti akan dikonsultasikan dengan mentor dan akan disosialisasikan kepada orang tua bahwa dengan penggunaan HP itu siswa diperbolehkan untuk bawa HP ke sekolah. Ya, karena nanti kalau tidak ada HP ini kan game kuisisnya tidak bisa dilaksanakan. Iya betul Pak. Oke. Anda menyiapkan ada 7 kegiatan. Oke. Beberapa hal dari kegiatan Anda itu Anda akan melaksanakan pretest. Nanti ini pretest itu materinya apa nanti ini Bu? Sudah disiapkan? Kalau menurut rancangan saya itu Pak, saya akan mengambil materi persamaan linear satu variabel. Jadi saya akan menyiapkan pretest berupa soal yang akan memuat indikator dari materi tersebut, Pak. Oke, untuk pembelajaran menggunakan game quizzes, langkah-langkahnya apa saja yang akan Ibu laksanakan nanti? Langkah-langkah yang akan saya laksanakan pada pembelajaran quizzes itu yang pertama, Pak, saya kan sebagai center menggunakan laptop. Ya. Jadi yang pertama, Pak, rencana saya itu pada saat setelah pretest itu diberikan materi awal. Kemudian pada pertemuan berikutnya itu dilakukan kuis yang memakai kuis tadi. Jadi kuis pada saat pembelajaran menggunakan kuis tadi, saya sebagai center saya berikan web kepada siswa untuk join ke kuis tadi, Pak. Jadi setelah siswa join semua, mungkin semua siswa tidak tidak punya HP, tapi bisa digunakan 2 siswa itu menggunakan 1 HP gitu Pak. Jadi mereka join kuis tadi, kemudian melakukan permainan atau kuis tadi. Setelah itu selesai, didapatkan rekapitulasi juara 1, 2, 3 dan selanjutnya kemudian berakhir Pak, baru saya ke materi lagi selanjutnya. Oke, untuk post testnya apakah akan menggunakan game quiz atau model seperti apa? Di sini Pak, saya melakukan pretest dan post testnya tidak menggunakan quizzes Pak, karena quizzes saya masukkan ke dalam pembelajaran yang menggunakan RPP dalam pembelajaran tadi. Pretest dan post testnya saya gunakan manual Pak. Oke, pretest dan post testnya Anda akan pergunakan dengan cara manual ya? Iya Pak. Oke, evidence nanti apa yang akan Anda tampilkan untuk memberikan suatu penguatan bahwa Anda itu benar-benar melaksanakan 7 item kegiatan tersebut? Baik Pak, dalam evidence akan saya laporkan berbagai kegiatan saya itu. Di 7 kegiatan itu akan saya lakukan dokumentasi. Yang pertama itu konsultasi, melakukan yang pertama itu adalah tahapannya dokumentasi. Membuat telahan stok itu akan saya lakukan, kemudian dokumentasinya adalah surat telahan stok. Selanjutnya notulensi berupa saran, arahan, dan bimbingan, baik yang konsultasi maupun koordinasi. Kemudian hasil pretest itu saya akan tampilkan nanti hasil pretestnya. Lalu RPP dan quizzes ini rencananya Pak, saya akan pada saat penggunaan RPP ini, pada saat membuat RPP ini, outputnya RPP dan soal. Selanjutnya dalam pembelajaran itu rencananya saya memvideokan pembelajaran itu Pak. Kemudian nanti saya percepat durasinya, lalu saya share ke YouTube, lalu akan saya screenshot nanti hasil pembelajaran siswa yang ada juara-juaranya itu Pak, 1, 2, 3 dan selanjutnya itu. Kemudian saya masukkan ke dalam laporan saya. Oke, Bu Novita, nanti saran saya karena ide kreatif Anda ini tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar para siswa,
maka evaluasi itu sebaiknya jangan hanya membandingkan antara pretest dengan post-test saja. Tetapi Ibu juga harus bisa mendapatkan respon dari para siswa. Apakah para siswa dengan metode media game quizzes ini, itu mereka kemudian menjadi termotivasi belajar matematika atau tidak. Ya, jadi jangan hanya membandingkan pretest dan post-testnya. Tapi evaluasi yang Ibu lakukan salah satu caranya adalah dengan mendapatkan respon dari para siswa. Apakah mereka tertarik atau tidak dengan game quizzes tersebut. Ya. Oke, ide kreatifnya ini bagus, Bu Novita. Sekarang pertanyaan saya adalah terkait Ibu sebagai peserta LASAR yang dituntut nanti harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, khususnya dalam 7 item kegiatan yang sudah Ibu rancang. Nah, pertanyaan saya adalah, Ibu, kira-kira nanti nilai apa yang paling menonjol dalam kegiatan Ibu? Menurut saya yang paling menonjol itu adalah komitmen mutu, Pak. Di situ Komitmen terdapat mutu ya? Apa yang Anda pahami tentang komitmen mutu, Bu? Adanya kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi mutu, Pak. Jadi mutu itu kegiatan yang dilakukan itu berorientasi mutu pada misi sekolah, itu meningkatkan perkembangan iptek dan hasil belajar siswa tadi, Pak. Oke. Bu Novita, apa yang Ibu pahami tentang whole of government? Di sini, Pak, whole of government ini di dalamnya ada kegiatan semacam koordinasi, konsultasi. Di sini, Pak, saya melakukan tahap kegiatannya di sini whole of government, yaitu konsultasi dan koordinasi yang baik, Pak, sehingga suatu kegiatan itu terencana dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Novita ya, bagus Bu Novita. Nanti jangan lupa sekali lagi Bu Novita, yang tidak boleh terlupakan 7 item kegiatan Ibu harus dapat melaksanakannya dengan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Itu jangan sampai terlupakan. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu berkonsultasi dengan mentor, evidence, bukti-bukti kegiatan jangan juga terlupakan. Terima kasih Bu Novita, selesai, cukup dari saya. Saya kembalikan pada Ibu Coach. Baik, Pak, terima kasih. Ya, Pak. terima kasih Pak Samsul, Bu Fatimah.